yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah SWT. Para syarifah, juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Temanya ternyata aku tak sekuat itu. Katanya siapa nih? Katanya hamba, katanya manusia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Kata Allah, Allahul ladzi, Allah lah, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua. Allah menciptakan kalian semua min dha'fin, lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian beranjak kita nih masuk usia remaja, dikasih kekuatan. Masuk usia kanak-kanak, diberinya kepada kita kekuatan. Terus kuat, kayak jadi tambah lebih kuat. Tapi kemudian tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Begitu masuk umur 40-an tahun, mulai Allah Subhanahu wa taala jadikan sesudah kekuatan kemudian kelemahan kembali. Dikasih lemah lagi, wasyaibah, dikasih tua. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Allah Maha mengetahui lagi Maha qadir, Maha berkuasa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, lemah kita ini, lemah banget. Apalagi perempuan di atas usia 40-an tahun. Nah, ini rata-rata nih. Duduk per 10 menit ganti posisi. Betul? Sekarang orang tuh ketahuan umurnya nggak dari muka. Banyak muka mampu berdusta, tapi dengkul tidak. Ya Allah. Nih yang bicara nih Ustazah sekarang kalau ngajar mesti dikasihin bantal. Bukan gegayaan, Bu. Malu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kita ikuti aja apa katanya dokter. Mudah-mudahan jadi sebab manfaatnya lebih panjang. Lemah kita ini, lemah banget. Apa yang bisa kamu banggakan sebagai manusia? Gak dikasih makan 3 hari mati. Orang gak dikasih makan, minum 3 hari, Bu, apa yang terjadi? Mati. 3 hari manusia gak dikasih makan minum, ya, mati, Ibu sekalian. Betapa lemahnya manusia. Misalnya nih udah makan nih, isi perutnya nggak mau keluar. Susah nggak kamu? Susah.
masuk rumah sakit, ini itu segala macam usaha. Kalau sampai yang di dalam perut kita nih nggak bisa keluar, betapa lemahnya kita. Bahkan dunia ini pernah terhenti selama hampir 2 tahunan. Kegiatannya semua terhenti. Pesawat terbang seluruh dunia sampai nggak ada yang terbang. Cuman gara-gara makhluk kecil yang nggak kelihatan kalau nggak pakai mikroskop, kan begitu? COVID itu cara Allah membercandai umat manusia. Ayo nih, yang ngaku-ngaku kuat, kalian bahkan kalah sama makhluk kecil. Dunia harus terhenti selama gak main-main 2 tahun lamanya karena COVID. Subhanallah, betapa lemahnya manusia. Lemah bener kita. Begini gedenya nih, kena nyamuk demam berdarah sekecil itu loh, tumbang kita. Siapa di antara kita yang kalau ketemu nyamuk demam berdarah, lo gigit gua gigit lo? Gak bisa kita. Lemah benar teman-teman saudaraku sekalian, lemah sekali kita. Apa yang bisa kamu banggakan terhadap diri yang selemah ini? Kita jadi manusia gak ada apa-apanya, lemah. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya demikian. Kenapa? Karena Allah hendak menunjukkan kepada kita siapa sebenarnya yang kuat. Siapa sebenarnya yang kuat. Orang kalau dibiarkan kuat, jadinya nggak ada masanya dia perlu untuk merasa bergantung kepada yang lain. Kalau manusia dibiarkan hidupnya kuat, yang terjadi seperti Fir'aun. Kenal? Bingung kan kalau ditanya gini? Ntar kalau dibilang nggak kenal, kayak nggak pernah baca di Quran, ya. Kalau bilang kenal, terus saya tanya, di mana kenalannya? Bu, Fir'aun itu manusia yang Allah ciptakan kuat. Kekuatan seorang manusia. Ibu jangan bayangin Fir'aun itu tinggi besar gitu. Enggak, pendek bu. Saya udah pernah lihat. Pergi saya ke sana tuh, ke Mesir. Saya lihat tuh muminya Fir'aun. Ternyata beneran pendek. Beneran pendek. Saya ingat bercandaannya Mbah Mun, guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair. Kata Mbah Mun, saya pergi ke Mesir, terus saya lihat muminya Fir'aun. Ada muridnya nanya, salah satu muridnya Mbah Mun nanya, pendek nih Kiai? Fir'aun ini ternyata pendek ya Kiai? Kata Mbah Mun, iya mengkeret. Saya bilang habis keluar dari situ saya baru ingat keterangannya bahwa memang Fir'aun itu nggak tinggi, memang pendek. Kata Mbah Mun, subhanallah, di tempatnya orang yang dilaknat Allah ilmu aja hilang, ilmu pengetahuan bisa hilang. Jadi Fir'aun itu pendek, pendek aja aku jadi Tuhan. Coba tuh, betapa memang kita nih sebagai manusia kalau dikasih kelebihan kayak begitu, kasih kekuatan, bisa semena-mena.
Dia waktu pertama kali pulang dari Mesir, lihat muminya Fir'aun juga diantaranya. Sekarang sih kalau ke Mesir nggak mau saya lihat mumi Fir'aun lagi. Ada lebih banyak ulama yang lebih mesinnya kita ziarahi ya daripada lihat muminya Fir'aun. Suami saya nanya tuh waktu itu, gimana kamu udah lihat muminya Fir'aun? Udah, saya bilang. Gimana kondisinya? Tenang, saya bilang, kamu masih lebih cakep dari dia. Hidup gak usah berat-berat ya. Teman-teman sekalian, si Fir'aun itu kenapa dia sampai bisa ngaku jadi Tuhan bukan tanpa alasan. Kenapa Fir'aun itu bisa sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi? Itu karena memang Allah berikan kepadanya sedikit kekuatan, Bu, lebih daripada manusia yang lainnya. Apa itu? Fir'aun tuh seumur hidup gak pernah sakit, flu aja enggak, gatel-gatel gitu ya, panuan tuh gak pernah Fir'aun, gak pernah. Panuan, sariawan, cantengan tuh gak pernah, gak pernah. Dia gak pernah tahu rasanya mules, dia gak pernah tahu rasanya sakit kepala, dia gak pernah tahu perih, ngilu, semua jenis sakit Allah gak kasih kepada Fir'aun. Saudara sekalian, Fir'aun itu, dia itu kalau berkata, kamu gak baik sama saya, mati kamu, orangnya mati. Fir'aun itu kalau gak suka sama tanaman misalnya gitu, kayu, ini saya ngomong sama tanaman gak layu-layu, berarti saya terbukti bukan Fir'aun. Itu kalau Fir'aun ngomong sama tanaman, layu, mati. Teman-teman sekalian, sampai satu hari Fir'aun baca di kitab-kitab terdahulu bahwasanya Tuhan adalah zat yang tidak pernah sakit, tidak pernah sulit. Apabila berkata kepada sesuatu jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Fir'aun keluar, bilang melangit, hujan turun, berhenti hujan turunnya. Jangan-jangan saya Tuhan. Habis itu, iya nih kayaknya saya Tuhan. Habisnya itu, saya ternyata adalah Tuhan. Sesudah itu, wahai kaum Bani Israel, sembahlah aku karena aku adalah Tuhan. Makanya Bu, kenapa dalam hidup kamu harus ada sakit, harus ada sulit, harus ada lemah? Biar kamu gak jadi Fir'aun, biar kamu tidak jadi seseorang yang sombong semena-mena dalam kehidupan. Biar kamu tidak merasa bahwa tidak ada yang bisa mengatur saya punya kehidupan saya sendiri. Kan begitu tuh. Kenapa orang bisa sampai nggak bisa diatur sama siapapun? Karena dia merasa dia mampu menguasai dirinya sendiri. Kenapa orang bisa merasa mengaku menguasai dirinya sendiri? Karena dia tidak mempelajari kelemahan dalam dirinya. Kamu harus belajar memahami kelemahan dirimu sehingga kamu tidak menjadi seseorang yang hidup tanpa aturan. Biar kamu gak jadi seseorang yang hidup kurang ajar, kurang pengajaran dari Allah SWT. Kita harus hidup menjadi seseorang yang hidup dalam ajaran Islam,
dalam bimbingan Allah, mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar jadi seseorang yang menyadari kelemahan kita. Sadari kita memang tidak sekuat itu. Jadi nggak apa-apa. Sesaat sakit, sesaat sulit, sesaat salah, sesaat keliru, sesaat nangis, sesaat nggak apa-apa, nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Karena kita hanyalah seorang manusia. Saat capek, kan begitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita memang hanya manusia. Berharap apa dari kita? Kita bukan robot, kita bukan AI. Kita bukan. Kita manusia, lengkap dengan segala rasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Sadari aja kelemahanmu. Sadari aja kelemahanmu itu. Ketika kita menyadari kelemahan kita, kita akan berusaha mencari yang kuat untuk melindungi kita. Saya ulangi, ini poin pertamanya. Kamu perlu menyadari kelemahanmu, sebab orang kalau sudah sadar tentang kelemahannya, dia akan mencari yang mampu untuk melindungi dia dengan kekuatannya. Sadari kelemahanmu, sebab itu adalah langkah awal untuk kamu mencari yang kuat untuk dapat menguatkan kelemahanmu tersebut. Sebagai orang tua, nih, bagi para orang tua yang punya anak masih kecil, itu seharusnya yang kayak beginian kita masukkan dari mereka kecil. Makanya bersyukurlah ibu-ibu muda yang udah ngaji, ada banyak bahkan remaja-remaja yang udah pada ngaji, sehingga bisa lebih ngerti apa yang mesti diajarkan kepada anak-anaknya. Ada banyak yang salah-salah dalam pola pikir yang melatar belakangi pendidikan para ibu-ibu kepada anak-anaknya. Ya mungkin dipengaruhi dengan kondisi budaya, ekonomi dan seterusnya ya, yang akhirnya jadi kayak ada banyak, mungkin ibu-ibu juga ingat di masa kecilmu tuh kayak kita tuh nggak boleh jadi orang lemah gitu, betul nggak? Apalagi kalau anaknya laki-laki, gitu ya. Selalu aja orang tuanya bilang, nggak boleh nangis, kamu laki-laki. Nggak boleh nyerah, kamu laki-laki. Kamu harus kuat, kamu laki-laki. Kayaknya tuh kayak orang laki nggak boleh nangis gitu. Kayak orang laki nggak boleh lemah gitu kan. Akhirnya jadinya bukan mereka kuat, tapi mereka jadi laki-laki yang sok kuat. Ketika laki-laki sok kuat, dia seringkali merasa orang di sekelilingnya harus menunjukkan kekuatan dia dengan cara dia merendahkan orang-orang di sekelilingnya. Kayak harus menekan orang lain gitu, untuk mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang kuat. Teman-teman sekalian sekalian, itu bahaya sekali, bahaya. Gak boleh begitu. Kita sama anak-anak kita tuh, kalau misalnya dia lagi nangis, kita jangan bilang jangan nangis, kengeng amat sih. Nah itu bahaya. Sehingga anak enggak belajar untuk menyadari kelemahannya. Gak apa-apa, gak apa-apa sama sekali. Nah kita nih udah gede-gedean kayak begini nih, baru dengar, baru ngerti, baru paham.
akhirnya terlambat. Tapi nggak apa-apa lah, ya, nggak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi poin pertama, kita harus sadari bahwa kita adalah lemah. Sebab dengan cara itu kita akan mencari yang kuat untuk bisa melindungi dan menguatkan kita. Jadi sekalian, nah nanti tuh yang punya masih anak kecil-kecil gitu ya, kalau lagi anaknya nangis, tanyain, kenapa nak? Tadi saya sedih mah, dipukul sama si ini, atau tadi saya sedih, saya jatuh, tadi saya sakit. Kita bilang sama anak kita, oh sakit, kamu nggak mau sakit? Mau sakit, mama juga nggak mau kamu sakit. Tapi kok kamu sakit? Berarti nak ada yang menginginkan kamu sakit. Tak apa-apa, itu Allah. Itu Allah. Sekarang Allah yang bisa ngasih kamu sakit, Allah jugalah yang bisa menyembuh. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Yuk nak, minta sembuh sama Allah. Ayo bilang, ya Allah, sembuhkan saya ya Allah. Gak usah ikutin saya bu, ibu udah bukan anak kecil lagi. Biarkan anak menyadari kelemahan mereka, biarkan anak menyadari rasa sakit mereka, biarkan anak-anak menyadari kelemahan mereka, sehingga dengan cara itu mereka akan naik dengan mencari sumber kekuatan. Lebih mudah bagi manusia mendapati Allah ketika dia sudah mulai menyadari kelemahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku bersama dengan orang-orang yang patah hatinya karenaku. Orang-orang yang sedang merasa sedih, sedang merasa terluka, dan dia mendekati Allah sebagai zat yang mampu memberinya kekuatan. Di sanalah Allah berada di hati hamba-hambanya yang patah hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, jangan belagu dengan merasa dirimu kuat. Nggak ada yang kuat. Jangan sok-sokan dikuat-kuatin. Jangan mengandalkan apapun. Jangan mengandalkan apapun. Saya emang nggak takut apapun lah. Tenang aja, uang saya banyak. Saya nggak takut apapun. Saya nggak takut sakit. Saya nggak takut sulit. Urusan semuanya beres pakai uang. Siapa bilang? Saya nggak takut. Suami saya ntar kemana-mana, duit saya banyak. Lagi pula, siapa sih cewek yang lebih cakep dari saya? Katanya dia. Saya cantik, suami saya nggak akan kemana-mana. Saya banyak duit, nggak akan ada yang bisa meninggalkan saya. Saya punya segalanya. Hati-hati dengan perasaan semacam itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wallahul ghani wa antumul fuqara. Hanya Allah lah yang kaya, kalian semuanya hanyalah orang-orang miskin. Kalian semuanya hanyalah fuqara, hanyalah orang-orang yang fakir. Ketika kamu merasa diri kamu kuat, ketika kamu merasa diri kamu punya banyak yang kamu andalkan, lihatin bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak baik padamu, jika Allah berkehendak baik padamu, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menumbangkanmu, mematahkanmu, membuatmu lemah, terjatuh, hatinya
hati-hatilah. Ada memang yang sampai meninggal dalam keadaan sok kuat, ada. Tapi itu hanya akan Allah lemahkan saat hari pertamanya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang sebenarnya sombong banget gitu, merasa dirinya siapa. Ya Allah, biarin aja kayak gitu sampai semati-matinya. Allah mau merendahkan dia justru di hari pertama dia masuk ke dalam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sisanya sebagai umat Islam, banyak yang kehidupan di dunia mengajarkannya, terutama mengajarkan kelemahan, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pengen dia sadar bahwa dirinya lemah dengan cara ditumbangkan oleh badai kehidupan berkali-kali. Makanya kalau kamu ngerasa, Ustazah kok ujian saya banyak ya, Ustazah saya kok susah terus ya, Ustazah saya kok banyak menderita nih hidup saya nih Ustazah, bisa jadi itu adalah cara Allah untuk mengikis habis kesombonganmu itu. Ustazah, suami saya ninggalin saya. Terus kenapa? Ya saya ninggalin dia, Ustazah. Ustazah, suami saya nyari yang lebih cakep dari saya, Ustazah. Terus ya saya cari juga lah yang lebih cakep dari dia. Emang dia doang bisa kayak begitu? Saya juga bisa. Kesombongan, saudara sekalian, bukan itu yang Allah inginkan darimu. Bukan itu. Makanya sering saya sampaikan, ketika hati seseorang berpaling darimu, itu adalah cara Allah untuk mengembalikan lagi hatimu padanya. Itu adalah surat cinta yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dalam hidupmu, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hendak berkata kepadamu. Para istri dengerin saya, para istri dengerin saya, nggak usah curhat atu-atu, cukup dengerin aja. Ketika kamu merasa hati suamimu berpaling darimu, seringkali itu adalah surat cinta yang sedang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepadamu, seolah Allah berkata kepadamu, lihatlah, hati siapapun bisa berpaling darimu, sebab hanya kepada akulah seharusnya cintamu tertuju. Suruh siapa mencintai manusia sampai segitunya? Suruh siapa sampai habis-habisan banget sama suami? Ya Allah, kayak dia yang ngasih segalanya. Nanti kalau suami saya gak ada duit, dari mana saya makan? Dari sejak kamu dalam rahim ibumu, bukan suamimu yang ngasih kamu rezeki. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah ada waktunya Allah lupa memberikan kamu rezeki, bahkan dari sejak berada dalam rahim ibumu. Baru berapa lama kamu nikah sama suamimu itu, tiba-tiba kamu ngerasa seluruh kebahagiaanmu dari dia, seluruh kehidupanmu dari dia, seluruh nafkah hidupmu dari dia, rezekimu dari dia. Allahnya kemana? Allahnya kemana? Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala membuat hatimu patah karenanya. Allah mau nunjukin, kenapa kamu menduakanku dengan makhluk yang bahkan aku menciptakannya sama halnya denganmu. Kamu dan suamimu hanyalah makhluk yang lemah. War-Razzaq,
dzul quwwatil matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki, Allah lah satu pemilik kekuatan sejati. Kak, Dek, Nak, sadari kelemahanmu. Habis kamu sadari kelemahanmu, kamu akan mencari yang kuat untuk dapat menguatkanmu. Ialah Allah. Man araf nafsah faqad araf rabbah. Siapa yang mempelajari dirinya, mempelajari kelemahannya, mempelajari kesakitannya, mempelajari lukanya, mempelajari dirinya, mempelajari terus pelajari dirinya, dia akan berjumpa dengan pembelajaran tentang Allah Tuhannya. Jadi kenal sama Allah. Jadi kenal sama Allah. Kalau udah kenal sama Allah, saatmu untuk bersandar. Kamu kepengen kamu bisa jadi lebih kuat, sandarannya yang rileks. Saya kalau ngajar gini terus nih, saya gampang capek. Kenapa? Karena saya nggak sandaran. Begitu saya sandaran, saya jadi lebih rileks, saya jadi nggak gampang capek. Cuman kadang-kadang suka lupa sandaran. Saudaraku sekalian, lupa sandaran bikin kita jadi lebih cepat capek. Itu yang terjadi padamu dalam kehidupan. Nih ya, beban hidup kita tuh kayak air mineral segini nih, nggak berat. Anak umur 1 tahun 2 tahunnya bisa bawa, teman-teman. Tapi kamu bakal pingsan kalau kamu disuruh pegang ini terus nih selama 20 jam. Lu pegang ya terus 20 jam, pingsan kamu. Gak kuat, gak mampu, ngantuk, capek, kaku. Saya mau taruh, gak boleh, harus kamu pegang. Aduh, pingsan. Teman-teman sekalian, begitu pula beban kehidupan. Gak ada siapapun di antara kita yang kuat menanggung beban kehidupan di atas muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, dan kami pasti menimpakan kepada seorang anak manusia sedikit beban kehidupan dalam hidupnya, berupa kecemasan, rasa takut, ju', rasa lapar, kemiskinan, kesulitan ekonomi. Tapi Allah sebutkan khauf duluan daripada ju'. Karena nggak semua orang dikasih lapar sama Allah, tapi semua orang, mau kaya, mau miskin, mau orang di kampung, mau orang di kota, mau laki-laki, perempuan, pinter, nggak pinter, semuanya punya rasa cemas masing-masing di dalam hatinya, punya rasa takut yang dia takutkan masing-masing di dalam dirinya. Jailal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dikasih ujian-ujian dalam kehidupan, udah pasti yang namanya hidup itu ada masalahnya, ada bebannya, ada problemnya. Ibu-ibu sekalian, kamu pengen hidup nggak ada masalahnya, nggak ada ceritanya, hidup memang pasti punya banyak masalah. Saya pengen ustazah hidup saya nggak ada masalahnya, ya kuburan. Selagi yang namanya ada di atas muka bumi, kamu pasti punya ada masalahnya. Dikurangin, naksin minal amwal, dikurangin hartanya, mengalami kebangkrutan, penipuan, dan seterusnya. Ibu-ibu sekalian, bukan hanya yang miskin kemudian jadi miskin, yang kaya sekalipun banyak yang tumbang ketika Allah SWT tak memberikan kepadanya
kebangkrutan, mau apapun aja Bu dibikin bangkrut Ibu, negara aja ada. Asalnya kaya kemudian dibangkrutin, apatah lagi cuman sekedar kamu misalnya, usahamu misalnya, perusahaanmu misalnya. Kamu pikir gak bisa Allah gulingkan? Lebih mudah daripada saya membolak balik telapak saya, Allah lebih mudah lagi untuk membolak balikan keadaan. Naksin minal amwal wal anfus, dikurangin orang-orang kita meninggal dunia, orang tua kita, ibu kita meninggal, bapak kita meninggal, saudara kita meninggal, suami meninggal, anak meninggal. Beban dalam kehidupan. Wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat, dikurangin hasil panennya, dikurangin hasil usahanya. Itu problematika dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, namanya hidup udah pasti ada ujiannya, udah pasti ada ujiannya. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira buat yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sabar adalah orang yang apabila tertimpa musibah dia mengatakan, kita miliknya Allah, semua miliknya Allah, dan yang miliknya Allah hanya akan kembali kepada Allah. Jadi beban itu jangan terus-terusan kamu bawa kemana-mana. Stres kamu nantinya, depresi kamu nantinya, gila kamu nantinya. Kamu gak akan mampu, kamu gak akan mampu. Taroin senderan, rileks, tenang. Kamu hanyalah manusia, tenang. Kamu hanyalah manusia. Kamu gak harus tanggung beban seberat itu, enggak. Kamu tahu kenapa Allah kasih berat-berat beban dalam kehidupan kita? Agar kamu ngerti caranya bersandar. Kamu kalau pengen rileks, pengen tenang, gak capek, sandaran, bersandar hanya kepada sandaran kamu. Jangan sama suami. Kamu sama suami sama-sama lemah, nanti rubuh dua-duanya. Sandaran kok sama kaleng kerupuk, dia jatuh dua-duanya. Ustazah nyamain suami sama kaleng kerupuk, siapa bilang? Saya bilang sandaran jangan kepada yang lemah. Teman-teman saudaraku sekalian, jangan menyandarkan dirimu kepada harta. Gak cukup uangmu seberapapun banyaknya, gak bisa mencegah satu gigimu yang tanggal ketika sudah waktunya. Uangmu seberapapun banyaknya tidak bisa mencegah rasa sakit yang datang dalam kehidupanmu, apalagi mencegah kematian yang datang kepada orang-orang di sekelilingmu. Kamu gak bisa tawar-tawaran sama malaikat Israel. Jangan dong, jangan anak saya dong, 500 juta boleh? Gak bisa. 5 miliar anak tetangga aja. Gak bisa. Begitu datang ajal yang seharusnya menjemput siapapun orangnya itu, kamu
tidak akan bisa negosiasi sama malaikat dengan seluruh harta yang kamu punya sekalipun. Gak ada. Ternyata gak sebegitu banyak yang bisa dilakukan oleh harta manusia. Saudaraku sekalian, kamu jangan bilang Ustazah ngomong kayak gitu karena Ustazah gak pernah tahu rasanya punya duit banyak. Tahu saya. Saudaraku sekalian, tahun lalu saya dikasih sama Allah sakit. Pinggang saya, bantalannya, salah satunya bantalan tulang belakang saya pecah. Pecahan yang ngegelibet ke saraf, sehingga saya sakit beratnya sebulanan lah ya, bulanan lah kira-kira. Makin berat, sampai pernah ada masa-masanya di mana saya terbaring tak berdaya di tempat tidur. Saya kesulitan bahkan sekedar untuk menggerakkan kaki saya. Saya kesakitan bahkan untuk sekedar dari miring saya kepengen telentang. Saya udah gak ngerti gimana caranya. Saudaraku sekalian, saat itu saya punya uang cukup banyak, percaya gak? Tapi uang saya segitu banyaknya tidak bisa mencegah saya dari rasa sakit sedikit pun. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, rasa sakit yang bahkan saya kalau inget-inget itu ya, Allah kayak lagi kenalan, memperkenalkan kepada saya dengan kemahaagungannya tentang berapa banyak stok sakit yang Allah punya. Kayak saya bahkan liatin, subhanallah, subhanallah, ternyata ada banyak sekali rasa sakit yang bahkan gak punya nama. Saya tahu rasanya nyilu, saya tahu rasanya perih, saya tahu rasanya mules, saya tahu rasanya pedih, saya tahu rasanya sakit, saya tahu rasanya. Tapi kadang-kadang itu nggak ada rasa, nggak ada namanya gitu, nggak ada namanya. Kadang-kadang rasanya kayak lagi dicubitin, kadang-kadang rasanya kayak lagi ditonjokin, kadang-kadang rasanya itu kayak lagi diambilin belati, kemudian habis taruhin jeruk nipis. Saudaraku sekalian saya muliakan, luar biasa banget macem-macemnya sakit yang Allah SWT punya. Dan yang saya punya, harta, duit, gak bisa berbuat apa-apa kepada saya pada saat itu. Saudaraku sekalian, saya liatin suami saya di samping saya tidur. Saya pernah tanya dia, kamu sayang gak mas? Dia bilang sayang. Dan saya percaya, saya tahu dia sayang pasti sama saya. Tidaknya saya coba percaya itu. Jadi gak yakin. Tapi di saat semacam itu, ternyata rasa sayang suami saya juga bisa bikin apa untuk mengurangi rasa sakit saya? Gak ada. Ternyata harta saya, suami saya masih di dunia sudah tidak sebegitu bermanfaatnya. Apalagi cuman sekedar followers,
Gak ada. Ini masih bicara dunia nih teman-teman, belum akhirat. Masih di dunia, ternyata betapa lemahnya kita, dan ternyata apa yang kita punya tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai sandaran, tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai andalan. Saudaraku sekalian, kemudian saya lihat diri saya sangat sayang pada diri saya. Saya sangat sayang sama diri saya. Tiap hari saya mandiin diri saya wangi-wangiin diri saya bedakin, saya kasih makan biar gak kelaparan, habis makan saya kasih minum biar gak keseretan. Tiap hari nih saya perlakukan diri saya dengan sebaik-baiknya karena saya sayang sama saya sayang sama saya. Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi di saat saya sakit semacam itu, bahkan diri saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada saya. Saya ternyata tidak sebegitu bermanfaatnya untuk saya di dunia. Bayangkan bagaimana di akhirat. Kita ternyata tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita di dunia. Bagaimana pula di akhirat? Saat itu saya mulai menyadari kebenaran firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Dan aku Allah lebih dekat denganmu Halimah daripada kamu Halimah dengan detak nadimu sendiri Halimah. Saat itu saya menyadari ada yang lebih dekat dengan saya daripada uang saya dengan saya. Ada yang lebih dekat dengan saya daripada suami saya dengan saya. Ada yang lebih dekat dengan saya daripada saya dengan diri saya sendiri. Ada yang lebih dekat dengan saya bahkan daripada hembusan nafas saya sendiri. Allah ialah sumber kekuatan sejati. Sakitmu dariku, akulah yang dapat menyembuhkannya. Sedihmu dariku, akulah yang dapat menghiburnya. Susahmu dariku, hanya akulah yang dapat memudahkannya. Hidupmu dariku, hanya akulah yang dapat mengendalikannya. Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah Sang Maha Kuat, Sang Maha Hebat. Allah Dialah Sang Maha Besar. Saat itulah saya menyadari, ya Allah, aku milikmu dan Engkau untukku. Inna lillahi
inna ilaihi raji'un. Aku milikmu dan kau untukku. Saya mulai berzikir, menyebut-nyebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya sakit tapi saya tidak takut karena saya bersamamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya sulit tapi saya bersamamu, karenanya saya tak akan takut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya terus mengucapkan kalimat tersebut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu lakukan nanti. Tiap kali hatimu, kamu merasakan kelemahan dalam dirimu. Tiap kali kamu ngerasa ternyata kamu tak sekuat itu, ucapkan dalam hatimu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku milikmu. Aku tak akan takut sebab Engkau selalu ada untukku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saudariku sekalian saya muliakan, entah di kali yang keberapa tuh saya mulai jatuh tertidur. Jadi kamu jangan sombong. Jangan merasa diri kamu sekuat itu, nggak ada. Nanti tiap kali kamu ngerasa saya punya segalanya, saya nggak akan terkalahkan oleh keadaan apapun, saya adalah karang kokoh yang akan kuat diterpa ombak manapun. Jangan begitu. Kamu hidup bukan untuk jadi sok kuat. Kamu hidup adalah untuk sungguh-sungguh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sombong terus-terusan semacam itu, lihat bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan berulang-ulang kali membuatmu jatuh, patah. Kamu lemah, akui sajalah itu. Kemudian dalam kelemahanmu bersandarlah penuh padanya. Dalam kelemahanmu serahkanlah diri kamu padanya. Dalam kelemahanmu titipkanlah hidup kamu padanya. Dalam segala kelemahanmu titipkanlah diri kamu kepadanya. Ucapkanlah, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan segala urusanku kepadamu ya Allah, sebab aku tahu Kau Maha mengetahui segala sesuatu terhadap hamba-hambamu. Ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Baca itu 11 kali. Sesudah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali tiap pagi hari. Serahkan urusanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca itu setiap pagi hari dari hatinya,
bukan hanya sekedar zikir subhanallah, oh seru nih, astagfirullah. Gimana nih kasusnya nih? Tapi dari hatimu kamu baca dengan sungguh-sungguh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Pagi hari habis selesai sholat subuh tuh, kalau bisa baca zikiran-zikiran yang lain juga. Ada di dalam kitab Hulasah itu ya. Terakhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Enggak perlu sampai itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil aja udah 70 kali. Hasbunallah. Bahkan hasbunallah aja. Hasbunallah, 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 hasbunallah. 70 kali. Kemudian baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Berapa kali tadi? 11 kali. Siapa yang membacanya tiap pagi hari, maka dia akan dicukupi Allah sampai malam harinya. Kalau bisa juga baca lagi nanti hilang tidur. Bacaan tersebut juga hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Tidak usah pakai ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil aja 70 kali. Kemudian wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dari dalam hatimu kamu bacanya, Allah mencukupiku sebab dia adalah seindah-indah zat yang aku serahi. Allah akan menjagaku sebab Allah lah zat seindah-indah zat untuk kita serahi. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Allah lah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. 11 kali. Insya Allah. Baiklah sekalian, sadari kelemahanmu hingga kamu akan mencari zat yang akan menguatkanmu. Sudah itu, udah kamu kenal Allah SWT sebagai sang pemilik kekuatan sejati, bersandarlah padanya seutuhnya. Sandaran yang enak sama Allah SWT, sandaran yang enak sama Allah. Jadi sekalian saya muliakan, gak ada yang lebih nikmat untuk kita sandari lebih daripada Allah SWT. Saya sering bercerita ini, tapi gak apa-apa saya ulangi lagi. Ada satu masa ketika saya di Tarim, saya ngekos bersama dengan abang saya, kontrak rumah. Dan sebagaimana anak kos lainnya ya, kalau belum baju kotor semua, belum mau nyuci. Hari itu bajunya udah pada kotor semua, saya nyuci, kemudian saya jemur. Saya buru-buru juga mau pergi majelis. Kalau saya nggak jemur saat itu, saya pulang nggak punya baju. Jadi itulah waktunya saya jemur. Saya pun lagi tengah-tengah jemur nih, tiba-tiba dari arah sana saya lihat ada angin kenceng. Di negeri Arab teman-teman, itu angin kadang-kadang kalau bertiup suka kelihatan dari jauh, terbangin sampah-sampah dari kejauhan. Saya bilang, waduh, ini gimana ceritanya ya? Saya nggak punya jepitan baju, dan kalau saya ambil baju saya taruh di ember gitu untuk saya jemur nanti aja, saya jadinya nggak punya baju kalau saya pulang nanti. Sementara kalau saya jemur, saya takutnya tuh angin menerbangkan jemuran saya. Akhirnya saya sama-sama nggak punya bajunya ketika pulang, dan itu mah harus belanja lagi tuh ya. Lebih saya khawatirkan lagi, di Hadramut, di Tarim tempat saya tinggal itu banyak ulama teman-teman. Saya khawatir ada ulama lagi jalan tiba-tiba kesangkut di mukanya.
Pakaian dalam saya itu kan, waduh, jangan salah, apa ini? Waduh. Saya nggak mau begitu gitu. Cuman masalahnya, saya juga harus berangkat nih ke majelis. Sebab kalau enggak saya terlambat juga gitu. Sementara saya berada dalam dilema lah saat itu. Apa yang saya lakukan? Saya ingat ucapan guru saya, segala sesuatu titipkan kepada Allah. Teman-teman, saya pegangin baju saya satu-satu. Saya bilang, ya Allah nitip, ya Allah nitip, ya Allah nitip. Ya Allah, saya nitip, saya titip jemuran saya padamu ya Allah, maafkan saya. Saya turun, saya pergi majelis. Sepulang dari majelis, saya lihat di jalanan sampah banyak banget, termasuk jemuran-jemuran orang. Saya udah curiga aja, ya Allah, nih kabar jemuran saya gimana? Nih kayaknya angin tadi kenceng banget. Saya naik ke masuk ke rumah saya naik langsung ke atas jemuran, ke sutuh, dan di sanalah saya terpesona. Jemuran saya tak ada yang bergerak dari tempatnya. Persis ketika saya meletakkannya sebelum berangkat tadi sore. Saya liatin aja, sambil pandangin matahari yang mulai tenggelam, air mata saya berlelehan. Saya bilang, ya Allah, bahkan sekedar menjaga jemuran saya, Kau tidak mengecewakannya. Ya Allah, mulai sekarang saya akan belajar untuk menitipkan semua hal berharga yang Kau berikan kepada saya, agar Engkau menjaganya sebagaimana mestinya. Ya Allah, saya titipkan kepadamu kedua orang tua saya. Jaga mereka seperti Engkau menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu. Saya titipkan saudara-saudari saya titipkan harta saya titipkan ilmu saya, lebih dari semuanya ya Allah. Saya titipkan yang paling berharga yang Kau berikan pada saya, padamu ya Allah. Iman. Saya titipkan iman saya padamu ya Allah. Tolong jaga iman saya sebagaimana Engkau telah menjaga iman hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Gitu caranya. Kita sebagai hamba yang lemah, kita sebagai hamba yang kuat, kita sebagai hamba yang lemah yang tidak sekuat itu, kita harus menyadari kelemahan kita, berpegang teguh kepada yang kuat, kemudian serahkanlah kepadanya. Serahkan segala sesuatu kepada Allah. Gak usah kebanyakan mikir, gak usah overthinking. Kamu mikirin anak kamu mikirin suami kamu mikirin diri kamu 10 tahun ke depan kayak gimana. Udahlah, udah gak usah. Negeri Indonesia 100 tahun ke depan kayak gimana, udah gak usah. Gak usah. Gak usah. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, kita lakukan, teman-teman. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Kita berusaha memperbaiki diri kita, keluarga kita. Itu adalah cara terbaik
agar Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri kita 10, 20, 30 bahkan 100 tahun yang akan datang. Tak ada perlunya memikirkan berlebih terhadap masa depanmu. Saya sampaikan ucapan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Katanya beliau, penyesalanmu di masa lalu, penyesalanmu atas kejadian di masa lalu, atau perencanaanmu terhadap masa depan seringkali menghabiskan keberkahan dari waktu kamu yang sekarang. Kita nih kadang-kadang jadi nggak berkah waktu karena kita sibuk memikirkan yang akan datang. Ada nih ibu di sini nih, duduk tapi nggak dengerin saya, sibuk lihat GoFood. Habis selesai majelis, enaknya makan apa ya? Kamu memikirkan masa depan sampai kamu kehilangan berkah dari waktumu yang sekarang. Kadang-kadang suka begitu kita, kayak terlalu mikir ntar ke depannya gimana, ntar was-was ini, cemas ini, ntar nasib anak-anak 50 tahun ke depan kayak gimana. Teman-teman saudaraku sekalian, anakmu ada Tuhannya. Sebagaimana kamu pun juga bukan milik kamu sendiri. Semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada kamu memikirkan duniamu, sebaiknya yang kamu pikirkan adalah akhiratmu. Teman-teman saudaraku sekalian, nih kalau urusan dunia nih ya, kalau urusan dunia, seperti yang tadi yang sudah saya ceritakan, saya pernah sakit, tapi saya kasih tahu teman-teman saudaraku sekalian, di saat sakit itu dokter banyak ngasih saya painkiller. Betul, dokter banyak ngasih saya painkiller. Enggak banyak yang saya minum. Kenapa gitu? Karena saya tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi sesuatu kepada seorang anak manusia di luar batas kemampuannya. Itu sebabnya orang kalau kecelakaan lalu lintas misalnya gitu ya, tabrakan nih, jeder, tulangnya patah sekian banyak, apa yang akan terjadi? Pingsan. Pingsan itu mati rasa. Kenapa? Karena rasanya tak kuat dia tanggung. Sakitnya di luar batas kemampuannya untuk merasa. Allah karena tahu ini di luar batas kemampuannya untuk merasa, Allah matikan rasanya sehingga dia pun menjadi pingsan. Sadarnya kapan? Kalau memang udah pas tulang-tulangnya udah dioperasi, ini itu segala macam, anggota tubuhnya udah bisa kuat nanggung kesakitan yang seperti itu, baru dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala buat sadar. Ada yang udah 3 bulan baru sadar, ada yang udah berapa belas hari baru sadar. Gitu. Allah nggak akan ngasih kita sesuatu di luar batas kemampuan kita, sebab kita masih di dunia. Itu rasa yang kamu nggak sanggup tanggung akan dikasih kepadamu di akhirat. Sakitnya kalau dikasih sakit nggak akan bisa ditanggung. Susahnya kalau dikasih susah nggak bisa ditanggung. Perihnya kalau dikasih perih nggak bisa ditanggung. Sebagaimana bahagia kalau dikasih bahagia nggak bisa ditanggung. Orang di akhirat nanti tuh kalau lagi seneng sampai melayang badannya teman-teman. Nggak pernah tahu ceritanya. Di akhirat nanti tuh kita kalau lagi seneng nih sampai melayang-layang badannya. Nabi Muhammad yang cerita. Nanti di akhirat ketika ahli surga sudah ada di surga, Allah nanya, ya ahlal jannah hal raditum. Wahai penghuni surga, apakah kalian ridho padaku? Seneng banget penghuni surga ditanya sama Allah. Mestinya kan kita yang nanya, ya Allah apakah engkau sudah ridho padaku? Ini Allahnya yang nanya, hambaku gimana? Kamu sudah ridho padaku? Para ahli surga tersebut melayang-layang dari senengnya.
Ya Rabb, kaifa la narda wa qad ubiha lana ma la ainun ra'at wa la udun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ya Allah, bagaimana kami tidak ridho Engkau telah perkenankan kepada kami kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tak pernah terdetik, tak pernah terdengar telinga, tak pernah terdetik di hati seorang manusia. Allah masih nanya lagi, maukah kalian aku berikan kenikmatan yang lebih nikmat lagi daripada itu? Ya Allah, apalagi itu ya Allah? Itu dari senangnya melayang-layang, teman-teman. Di akhirat nanti itu, kalau sakit, sakitnya nggak ketulungan. Sampai Allah bertanya kepada ahli neraka. Saudaraku sekalian, kamu tahu Allah yang bercerita bahwasanya ahli neraka itu ketika dimasukkan ke dalam neraka dibuat besar-besar. Dibuat besar-besar. Kayak kerupuk kena minyak panas. Inna dars ahli nar kajabali Uhud. Kata Nabi Muhammad, sungguhnya gigi gerahamnya penghuni neraka sebesar gunung Uhud. Biar kenapa gitu ya Allah? Biar Allah puas menyiksa mereka. Na'udzubillah min dzalik. Allah bilang sama ahli neraka, "Fama asbarahum 'alan nar." Kata Allah, aku mau lihat kayak apa sabarnya kamu terhadap neraka. Nih yang akhirat kita nggak bisa nanggung. Dunia ini teman-teman, susahnya, sedihnya, sakitnya, semuanya sampel. Sampel nggak ada yang gede. Sampel tuh cuman icip-icip doang. Makanya saya kalau lagi sakit, saya suka ngingetin diri saya tuh, Halimah, kamu sakit di dunia aja loh, kamu ngerasainnya segini sakitnya. Ini cara Allah buat mengingatkanmu, sakitnya akhirat kamu gak bisa tanggung. Makanya jangan berani-berani. Jangan berani-berani, sakitnya di dunia aja segini. Gimana sakitnya di akhirat? Kalau lagi ditinggalin sama orang yang kita sayang, hati kita sakit rasanya. Itu adalah cara kita buat ngingetin diri kita, tuh ditinggalin orang aja segini sakitnya. Bayangkan kalau di hari akhirat Allah tidak berkenan menerima kita. Kalau Allah meninggalkan kita di akhirat nanti kayak apa rasanya? Daripada kamu sibuk memikirkan keadaanmu di dunia ini, ujian-ujiannya gak habis-habis begini gitu, mulailah untuk menjadikan ujian-ujian dalam kehidupan kita tangga-tangga kita untuk menuju kepada bahagia di akhirat nanti, untuk menuju kepada kesenangan di hari akhirat nanti, kebahagiaan di hari akhirat nanti. Yuk, jangan kebanyakan mikir, teman-teman saudaraku sekalian. Jangan overthinking. Gak semua hal harus kamu pikirin, gak semua hal harus kamu cemasin, gak semua hal mesti kamu khawatirkan. Kalau ada yang perlu kamu takuti, kalau ada yang perlu kamu khawatirkan adalah nasibmu di akhirat nanti. Adakah ketika kamu keluar dari atas muka bumi ini Allah berkenan membuka untukmu pintu rahmatnya lebar-lebar? Kamu perlu cemas atas hal tersebut. Adakah ketika ruhmu keluar Allah berkenan menerimanya dengan penuh rahmatnya? Ataukah Allah mengusirmu dari pintu rahmatnya? Yang perlu kamu pikirkan, yang perlu kamu cemaskan adalah tentang nanti di padang mahsyar, ketika umat digiring di belakang nabinya atau pengikut digiring di belakang yang dia ikuti waktu di dunia. Adakah kamu akan termasuk di antara umat yang berada dalam rombongan baginda Nabi besar Muhammad? Yang perlu kamu pikirkan saat amalmu ditimbang,
bagaimanakah kiranya nasibmu saat itu? Yang perlu kamu khawatirkan adalah saat kamu harus melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas neraka. Adakah kamu selamat sampai di ujungnya dan Allah perkenankan untukmu surga, ataukah dosa-dosa dan murka Allah membuat kakimu tergelincir saat itu? Itu perlu kamu pikirkan. Dan gak ada waktu buat mikirinnya kalau gak saat hidupmu di dunia. Saya gak mau overthinking kayak begituan, bikin susah hidup aja. Terus kamu kapan mikirinnya? Terus menurut kamu siapa yang mikirinnya kalau bukan kamu sendiri? Yuk, belajar perbaiki diri. Yuk, kita tidak sekuat itu. Karenanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang salehah. Tiap habis sholat kita bilang, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah, bantu aku ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan baik dalam beribadah kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita dapat menjadi hambanya yang selalu menyerahkan segala urusan hanya padanya dan menguatkan kita dengan kekuatan darinya. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta